3, 2, 1. Dengan PPG 25406145 saya akan melaksanakan kegiatan pendidikan pada kelas 7 Sanawiyah Islam Jakarta Islam mata pelajaran sejarah Islam dengan tema pembelajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta innaka la'afiyul alim. Semoga dalam pembelajaran ini mudah-mudahan saya bisa mendapatkan saran dan masukannya agar dalam belajar dan mengajar semoga menjadi bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat masyarakat yang akan terbaik. Mudah-mudahan menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asal Rasulullah bil huda wa dinil haq wa malatin suri wa kafar tidak sama ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 7B yang cintai, disayangi, mengatakan dan Silves Mairatu pada kesempatan hari ini marilah kita seperti biasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita niatkan, apa yang kita ajarkan dan apa yang kita usahakan, insya Allah dalam belajar ini pada mata pelajaran sejarah dan Islam yang diambil oleh Abbas, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami berdoa semoga kalian Allah jadikan menjadi pribadi sholihin, sholihat wa makmulah, sehat, afiat, panjang umur serta berkah ilmunya, bermanfaat bagi nusa bangsa agamanya, dan kalian sukses di dunia akhirat. Mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang menjadi anak yang berbakti pada orang tua kalian, mengangkat derajatnya orang tua kalian, yang kita guru-guru madrasah Sanawiyah Islam ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan kepada guru madrasah Sanawiyah Islam, wabil khusus kepada Abi Abbas, semoga Allah berikan sehat afiat, berkah ilmunya, bermanfaat bagi nusa bangsa agamanya, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal serta berkah, dimudahkan segala urusan-urusan dunia akhiratnya, diberikan kebahagiaan kehidupan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasanya agak absen ya, siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk, kalau sesuai dengan alasan yang tidak masuk. Hadiro cowok akhir, kalau cewek adik Al-Wasir dan Ilkari Al-Syifa Rizki Sipana Hadiro Cahaya Berlian Karisa Agustin Johan Pak Ahmad. Silakan berdiri untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Yuk, berdiri.
Maka sesuatu kembali mulai pembelajaran sejarah budaya Islam. Marilah kita memberikan semangat, yaitu dari niat kita untuk selalu tegak dan semangat dalam kehidupan kita sehari. Mudah-mudahan semangat ini akan menjadi berkah buat kita semuanya. Amin. Kita tepuk tangan semangat ya. Tepuk tangan semangat. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran sejarah Islam, anak-anak semuanya lebih peka mengenal profil Pancasila. Maka Pancasila ini kalian mesti menjadikan landasan dalam kehidupan, dalam beriman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadi landasan harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak mulia atau berakhlak karimah. Adab sopan santun itu menjadi landasan dalam kehidupan sesuai apa yang Rasulullah kabarkan dalam hadisnya, inna mau itu kita minta karimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus di alam jagat raya ini adalah untuk menyempurnakan akhlak atau adab yang mulia. Yang kedua, kita harus lebih bernalar kritis dan kreatif. Nalar kritis itu kalau setiap ada yang hak buat kita, maka kita harus sampaikan itu hak dengan kritis. Kalau yang ada yang batil, yang tidak pas dengan hati nurani kita, maka kita harus sampaikan juga dengan kritis. Kreatif juga, belajar dengan kreatif akan mencerdaskan anak bangsa, dan juga berkebinekaan global. Secara global, secara umum kita harus berbineka tunggal ika. Maka insya Allah akan tercapainya kita Pancasila bangsa negara kita ini. Gotong royong, apakah di dalam kelas ini ada gotong royong? Selalu ada. Tanpa adanya gotong royong, kerjasama, maka tidak akan terbentuknya adanya kebersihan, kesamaan, keadilan, dan juga kemerataan, keterampilan, dan juga kedisiplinan. Begitu ya kira-kira ya. Lanjut lagi. Yang kedua, kalau tadi kita mengenal profil Pancasila, sekarang kita lebih mengenal peka dengan capaian pembelajaran kita dengan pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diambil oleh siapa namanya? Abiyah. Yuk kita baca dulu. Capaian pembelajaran peserta didik mampu memahami sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada Nabi dalam kehidupan, beserta kesehariannya, serta menunjukkan status ajaran Islam. Itu Nabi minum, Nabi makan, cara Nabi buang air besar, cara office, dan cara kita berjalan dari rumah itu sesuai dengan ajaran Islam. Gitu ya. Cara Nabi makan, berarti makannya itu harus dengan tangan kah? Yang ketiga, kita akan lebih peka lagi dasar dalam tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, peserta didik atau peserta kita semuanya siswa di kelas 7 2 ini 7B diharapkan mampu apa? Mampu menjelaskan makna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, mengidentifikasi itu artinya lebih peka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat bagi umat manusia, alam semesta alam. Kemudian menunjukkan konsep berlaku Nabi Muhammad SAW semuanya.
yang Abi cintai, disayangi, banggakan, I love you. Pada yang berikutnya adalah materi pokok. Materi apa? Lebih spesifik, lebih dalam lagi, ya. Yang pertama adalah konsep rahmat bagi seluruh alam dalam Islam. Rahmat Allah itu kita semua dapat, jangan lagi Islam, ya. Jangan Muslim aja, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, semuanya dapat rahmat Allah SWT. Tapi hanya orang Islam saja yang akan mendapat rahmat itu akan menjadi pahala buat kita. Kita pagi bangun dari tidur kemudian langsung mandi dapat rahmat enggak? Dapat rahmat, kita dapat rahmatnya. Kita masih dikasih kesempatan untuk di dunia, kita mau sehat, itu namanya rahmat Allah SWT. Kemudian kita bisa makan enak, kayak tadi makan gacoan, enak nggak? Enak tidak? Kalau enak berarti nikmat itu rahmat Allah SWT. Maka jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat Allah. Kata Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur walaupun mendapatkan nikmat kecil, kita bersyukur la azidannakum. Allah akan menambahkan nikmat tersebut dari apa yang kita syukuri. Apalagi nikmat yang besar. Nikmat akan gacauan. Kalau kita bersyukur, besoknya akan nambah lagi, ya. Maka lebih dari gacauan. Yaitu maka yang kedua, peran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat. Kata Allah, kalaulah fatullah alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan rahmatnya Allah, kalaulah bukannya nikmat ataupun karunia Allah SWT, kita semuanya umat Rasulullah dalam keadaan yang lebih besar. Jadi Rasulullah ini adalah yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah. Tidak ada nikmat-nikmat yang selain yang Allah berikan daripada umatnya Rasulullah. Makanya nabi-nabi yang lainnya walaupun ya umurnya sampai 900 tahun, 500 tahun, 400 tahun, 300 tahun, tapi tidak sepadan dengan nikmatnya umatnya Rasulullah. Di zaman ini usianya 25 tahun, kemudian 60 tahun, tapi nikmatnya ya bagaikan menerima nikmat sebanyak 1000 bulan. Satu malam saja di bulan suci Ramadan diberikan nikmat satu hari itu satu malam, maka bagaikan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Menjadi 87 apa? 87 apa? 87 tahun. Tuh. Ada nggak usia kita 83 tahun? Nggak ada. Makanya luar biasa nikmatnya 1000 bulan itu, ya. Karena jalur malaikat itu biha turun malaikat Allah khairun min alfi syahrin. Satu malam, ya, lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad, tidak mengutus di dunia ini, di alam semesta ini, melainkan untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah sayang nggak sama dengan muslim, sama orang umat Buddha, Hindu? Sayang tidak? Ya. Apalagi sama umat Muslim. Kemudian contoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencerminkan rahmat buat kita semuanya. Nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari yang tadi bilang kita terapkan sehari bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita agar supaya kita itu termasuk yang menjadi umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumil kiamat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bahwa anak-anak semuanya perlu diamati sekali lagi bahwa Rasulullah SAW adalah teladan buat kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Menjadi qudwatun hasanah. Maka keterangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, kalau kita di negara Indonesia ini nggak ada kesadarannya tidak menghargai antar umat yang non-muslim sama yang muslim, maka yang ada perpecahan dan bahkan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka negara muslim yang paling terbesar di dunia ini adalah negara Indonesia, bangsa kita yang sangat menghargai antar perbedaan. Selanjutnya, yang kedua, mengusahakan keadilan, kejujuran, dan juga kasih sayang. Maka jujur adalah pangkal kita menjadi orang yang selamat, ya. Kalau kita jujur,
urusan apapun kita bicara jujur sama guru kita. Kalau kita itu ya tidak mempunyai uang ya, belum sarapan tapi sudah berangkat sekolah, maka kewajiban guru itu memberikan uang untuk dia bisa makan. Jadi bang, nanti kalau kita nggak jujur, kita diam, nanti itu kita sakit, kalau menyebabkan sakit umat. Begitu ya kita ya. Miskin dan yatim piatu, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Maun ya, araital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yadhurru yatim. Orang-orang yang menjadi pendusta agama di antara apa? Tidak menyantuni anak yatim piatu, fakir miskin dihardik, kemudian diusir ketika dia lagi butuh untuk bisa diberikan makanan ataupun sesuap nasi, sesuap makan, tapi tidak diberikan, dia termasuk orang yang rugi dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Al-Berjanji dikatakan, wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah senang dan juga sayang dengan orang-orang fakir miskin dan juga yatim piatu. Rasulullah juga sayang dengan hewan dan juga menjaga lingkungan, sayang terhadap pohon, bahkan pohon tersendiri itu bisa menangis atau menari kalau Rasulullah diberikan misalnya senang, maka pohon itu akan berkata dan memohon kepada Allah SWT agar Rasulullah mendapatkan keselamatan dalam dakwanya. Terakhir, menyebarkan kedamaian. Rasulullah suka memberikan dalam perang itu untuk bisa dihentikan selama Rasulullah itu menjaga kedamaian buat kita semuanya. Kalau kepada orang-orang kafir, kalau dia mau perang terus pada umat Islam, maka Rasulullah yang diutamakan adalah bagaimana kedamaian itu di atas segala-galanya. Begitu ya. Baik, Tum? Ini adalah asesmen evaluasi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama adalah jelaskan makna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh saja, jangan banyak, perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa rahmatal lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Yang berikutnya, bagaimana cara meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hariannya. Kemudian terakhir, buatlah rencana terhadap praktek perilaku rahmat di sekolah atau di rumah. Ini semua paparan yang dari mulai profil Pancasila, kemudian refleksi tadi kita paparkan tentang misi dakwahnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi akan berikan tugas soal latihan untuk dikerjakan dalam waktu 7 menit ya. Ya, untuk kalian jawab dari paparan yang tadi pendahuluan sampai penutup ini ya. Mari sama-sama kita tenang melalui lembar soal latihan ini. Baik, yang sudah silakan dikumpulkan di atas meja ya. Ya, silakan ditulis. Semuanya kami cintai, kami sayangi, kami banggakan. Pada terakhir kita mengerjakan ataupun selesai pembelajaran sejarah Islam ini sudah akhir 5. Rasanya nanti akan kami koreksi, besok nanti akan diulang kembali ya. Kita syukuri alhamdulillah telah selesai pembelajaran sejarah Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ganjaran pahala yang besar, berkahan buat kita semuanya. Semoga kalimat ilmu yang bermanfaat bagi nusa bangsa agamanya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan kalian menjadi pribadi yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Begitu mari kita baca subhanallahumma wa bihamdika